Ini kayaknya tim musik kita luar biasa nih. Pak Mike ya. Pak Mike. Ya. Pak Mike, come again Pak. Main lagi. Katanya Pak Terry udah permanen. Udah permanen. Saya luar biasa, saya kira yang main bagus, timnya udah komplit. Kalau ada Pak Mike, ada Pak Teddy, Pak udah komplit. Dan penyanyi kita bagus-bagus semua suaranya. Minggu lalu habis ibadah ada satu orang jemaat ajak saya minum kopi. Kita minum kopi, dia mulai cerita dan saya cerita bagaimana pengampunan Tuhan berikan. Waktu cerita itu saudara, suaranya gede nih, saudara kenal, tapi saya gak usah sebut nama. Tiba-tiba dia nangis di Starbucks itu. Nangis itu. Saya ambil tisu untuk hapus air matanya itu. Setelah itu, Pak, kata dia, aku melayani Tuhan, Pak. Sekarang baru aku rasa Tuhan masih mengampuni saya. Kenapa begini? Aku dihakimi dimanapun aku dihakimi, Pak. Saya ke gereja tapi aku kelas nomor 2, Pak. Saudara, tak ada yang menerima saya sebenarnya. Saya ke gereja tapi selalu dianggap kelas saya udah kelas di bawah nih. Karena saya pernah gagal. Enggak, aku bilang. Tak ubah-ubah kok kelas kita. Terus gimana? Aku komen, Pak, aku pengen buka gereja, Pak. Sehingga saudara, harusnya dia datang ini, tapi ya karena udah kerja, tapi dia bilang, aku pengen bayarin Tuhan, Pak. Dari dulu itu kerinduan saya. Setelah itu saya tanya, gimana untuk buka gereja? Siap! Kita buka gereja di Loma Linda ya. Dan ternyata saya telepon pendeta Advent di sana, itu gereja terbesar itu Margata Rigan. Saya kenal sama dia. Jadi gereja Advent Indonesia terbesar itu satu marga. Saya telepon, ada nggak gereja Advent bisa kami pakai? Karena sama-sama tadi kan, siap, cari dia tempat. Satu tempat ini Pak, siap, jam 5 sore, cari yang pagi. Oke, saya cari ini yang katanya. Nanti kalau ada yang pagi, tanggal 7 April kita buka gereja di Loma Linda. Bapak ini yang megang. Bilang, kenapa pagi? Harus pagi karena kau sekolah, kau itu kau harus sekolah. Jadi nggak boleh, dia udah senang. Oke Pak, jam 5 kita buka. Nggak boleh, kau harus ke Walnut. Kita harus ke Loma Linda. Baru nanti kita ke Walnut, aku bilang, oh siap Pak, siap Pak. Jadi saudara, pengampunan itu semua kita membutuhkannya. Semua kita butuh diampuni, karena semua kita pernah gagal. Saudara, setelah itu saya nonton. Oke, saudara nggak nonton lagi. Saya nonton film di rumah tentang seorang budak. Saya sudah pernah nonton film ini. Jadi budak ini saudara baik sekali. Dia jadi pembela, dia jadi pengacara. Tapi seluruh kebaikannya tak berubah statusnya. Tak berubah. Terus semua kejahatan yang bukan budak itu tak berubah juga statusnya. Dan ini yang sudah budak ini tadi jadi pengacara, pokoknya semua yang baik dia buat. Pas ketahuan dia jadi budak, dia kembali jadi budak. Tahu kenapa dia akhirnya tidak jadi budak? Karena raja mengatakan, kau tidak budak lagi. Tiba-tiba saya disadarkan Tuhan, kau kuangkat jadi anak. Ternyata status jadi anak itu saudara, kita dari anak manusia berubah jadi anak Allah. Kenapa terjadi? Dalam Yohanes, bisa buka Pak ya? Oke. Saya tadi kalau bisa buka kita mau belajar Alkitab hari ini. Jadi 2 jam saya khotbah ini. Akhirnya saudara dibilang dalam Yohanes 1, saudara lihat di sini ya. Jadi saya nonton, saya dulu saya teringat bapak mertua saya. Ajaknya saya berenang. Setelah berenang, keluar dari kolam renang, dia bilang apa? Tuhan bicara kepada saya. Bapak ini lagi berenang, dia kayaknya Tuhan, gue pikir. Akhirnya saya nonton bioskop, pulang nonton bioskop, Tuhan bicara kepada saya. Bisa Pak? Belum?
Oke, kita baca dalam Yohanes 1 ayat 12. Saya kira ini kasih miring sedikit ke sini nggak biar aku bisa baca. ternyata saya sudah harus pakai kacamata ya. Karena cuma 9 tahun itu udah harus pakai kacamata. Mau dibacain? Kacamata saya. Saya baca ya. Oh, iya. Boleh ya? Boleh ya? Saya baca. Oke, semua bisa ya? Saya baca ya, dikatakan begini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara keinginan jasmani dan keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saudara, apa bedanya mental anak dan mental budak? Di sini ternyata cara pandang budak dan anak itu berbeda. Maka kepada seorang budak kita kasih tahu ini, dia bingung. Saya kasih ilustrasi. Ada pendeta hebat, menurut saya pendeta hebat di Indonesia pada zamannya. Suatu hari dia datang ke tempat saya. Dia bilang begini, Pak Jo, aku berdoa lebih banyak dari kau. Iya, aku bilang. Aku berpuasa lebih banyak dari kau. Iya. Aku ginjil lebih banyak dari kau. Iya. Aku melayani lebih banyak dari kau. Iya. Pertanyaan dia, kenapa kau lebih diberkati dari saya? Saya gimana jawabnya? Dulu saya nggak paham, baru tadi waktu ini saya baru ngerti jawabannya. Dulu saya nggak ngerti. Saya bilang karena Yesus, Pak. Tahu apa kata dia? Jadi malah semua aku tak menyembah Yesus. Saya malahan dimarahin dia. Pasti ada rahasia yang kau sembunyikan. Rahasia apa lagi, Pak? Bapak berdoa lebih banyak, berpuasa lebih banyak, semua lebih banyak, Pak. Aku hanya Yesus saja. Tapi kenapa kau lebih diberkati? Tolong kau jawab. Saya nggak bisa jawab. Waktu saya bilang Yesus, tambah marah dia. Tahu saudara mental dia apa? Ini beda mental budak dan anak. Budak selalu membandingkan, aku sudah buat A, upahku mana? Dan budak suka membanding-bandingkan, aku sudah buat B, kau gimana? Maunya kita keluar dari mental itu, amin saudara. Jadi kalau suka banding-bandingkan, aku buat ini, saya ke gereja pelayaran dari dulu. Suatu hari saya pelayaran itu dari kecil itu saudara, ngangkat alat musik dari pagi sampai malam. Dan gak ada orang, saya ngangkat sendiri. Cube semua, drum yang gede saya angkat sendiri. Jam 9 malam saya protes ke Tuhan. Tuhan, kok saya aja? Kok mereka tak peduli? Pernah saudara mengalami kayak gitu? Kok mereka tak peduli? Kok saya saja? Baru apa kata Tuhan? Kau mentalmu budak banget. Kau kan bapakmu. Untuk bapakmu kau tak hitung-hitungan. Dari saat itu saya gak pernah. Saya gak pernah lagi mikir apa-apa itu buat bapakku. Jadi saudara, mental budak ini selalu bicara upah dan menghakimi. Tapi kalau kita sebagai anak bapak itu beda. Beda kita, cara pandang kita beda. Baru kemarin, tadi saya tahu bapak pendeta hebat ini tadi, walaupun dia pendeta lama, mental masih muda. Budak dapat upah, anak dapat warisan. Amin. Saudara, mana lebih banyak upah atau warisan? Tergantung sekaya apa bapaknya. Kalau bapaknya miskin ya upahnya kecil. Tapi kalau bapaknya kaya ya warisannya milik dia. Waktu anak yang hilang itu, apa kata Tuhan? Semua milikku adalah milikmu. Tadi waktu datang ke sini, saya bilang sama Tuhan, saya mulai renungkan. Anak saya kan ada 3 semua kuliah di Australia. Suatu hari mereka nanya, Pak, kan biaya keluar itu banyak sekali, Pak. Bagaimana Bapak nyarinya? Istri saya gak kerja, anak saya gak kerja, saya juga gak kerja. Australia tinggal di Sydney, mahal saudara. Amerika tinggal di LA, mahal juga. Jadi kami gak ada yang kerja. Jadi anak saya 3 ini bertanya, gimana Bapak cari duit, Pak?
Kalau saya pengen ego saya naik, pada saat itu saya bisa bilang sama mereka, bapakmu kerja keras. Saya bilang, bapakmu ini pun gak kerja. Terus gimana Pak? Ada bapakmu satu lagi. Aku bilang, oh di mana? Bapakmu yang di surga. Amin saudara. Jadi kalau saat itu saya bilang udah repot, itulah bapakku ini memang hebat. Matilah itu. Itu pas kesempatan yang pas banget mengatakan bapakmu buat A, buat B, buat C. Saya bilang enggak. Bapakmu pun enggak ngapa-ngapain. Jadi siapa yang memelihara kita? Bapak di surga. Udah 7 tahun di Australia saudara. Di Sydney 3 anak kuliah. Itu mahal saudara. International student. Waktu saya datang ke sini, Tuhan bilang, kan aku bapakmu. Tahu fungsi bapak salah satu adalah sumber daripada semua kebutuhan anaknya. Hari ini saudara, kalau saudara sudah lelah, udahlah bilang sama bapak itu, Pak, aku lelah. Semua milikmu adalah milikku. Amin saudara. Amin. Kenapa kita harus dulu baru dapat? Mental tadi. Jadi anak saya sampai sekarang bingung, Bapak kok bisa nyekolahin kami? Jangan tanya saya pun gak tahu dari mana. Saya bilang, bisa pikir kok bisa dari mana? Salah satu saya mau cerita sama saudara. Gara-gara Pak Jo berdoa, enggak. Banyak orang yang banyak berdoa dari saya. Mungkin gara-gara Pak Jo berpuasa, enggak. Banyak orang yang banyak berpuasa dari saya. Cuma saya tahu Bapakku pemilik jagat raya. Amin. Amin saudara. Dan Bapak itu, dia mendisiplinkan kita. Tidak ada bapak mendisiplinkan anak dengan tabrak mobil. Oh ya, kurang ajar kau, tabrak kau. Nggak ada. Sejahat apapun orang tua. Jadi jangan kalau saudara ketabrak mobil, lagi didisiplin Tuhan. Kejam kali bapak saudara. Jadi jangan dikit-dikit, lagi didisiplin, kasih kau kanker. Mana ada? Tapi kenapa kalau ada kita malah petaka, ini Tuhan lagi disiplin. Itu kita menuduh Tuhan Bapa yang jahat sekali. Jangan. Saudara punya anak, saudara disiplin dia gimana? Saya pernah disiplin anak laki-laki saya. Sampai sekarang saya menyesal disiplin dia. Karena kuat suara saya. Sampai hari ini kalau ingat dia, aduh kenapa lah aku marah. Saya pernah disiplin anak perempuan saya sekali saja yang paling tua. Sampai sekarang saya menyesal. Saya disiplin dengan marah. Aku ingat itu Tuhan. Dikatakan kalau bapamu yang jahat di bumi saja tahu berbuat baik kepada anak, apalagi bapamu yang di surga. Jadi jangan katakan anak yang kudidik itu kuhajar. Iya, hajarnya pakai apa? Oke, saya disiplin anak saya pernah sekali. Suatu hari saya di Jakarta mau terbang ke Singapura. Mereka dari Australia mau terbang ke Singapura. Saya beli tiket. Saya bilang, nah kok kita ketemu di Singapura ya? Iya Pak. Saya tunggu di Singapura. Ternyata anak saya telat ke bandara. Semua, empat-empatnya telat ke bandara. Tahu apa yang terjadi? Hilang tiket itu. Terus apa yang harus saya lakukan? Anak yang paling tua nangis, Pak, telat saya tadi lihat tiket Pak. Terus pesawatnya udah terbang. Nangis dia. Terus saya bilang apa kira-kira? Dasar kau kurang ajar. Ya enggak lah. Jangan nangis aku. Jadi gimana Pak? Ingat anak yang hilang itu waktu dia pulang dipestakan. Jadi gimana? Kita pestakan aja. Kok bisa? Ku marahin tuh kalian buat apa lagi? Istri saya nangis, semua mereka nangis karena mereka merasa 4 orang tiket mahal. Jadi gimana kami? Gini aja. Cari hotel yang bagus di situ. Saya lagi ada duit. Terus beli lagi tiket, tapi dengan syarat jangan ada air mata. Kok Bapak bisa buat begitu? Karena yang hilang pun gak dimarahin bapaknya. Anak yang hilang itu tahu, dia sengaja habiskan berpoya-poya, habis kemana-mana. Waktu dia pulang, gak dimarahin. Ini gara-gara kau salah dikit masa aku marahin. Saudara, terus Bapak gak marah? Enggak. Beli tiket lebih mahal lagi. Pak, gak usah lagi jemput kami ke Singapura Pak. Bapak udah di Singapura, Bapak harus ke Batam lagi. Ya nanti ku pikirin, ku bilang.
Saya ke Batam, waktu mereka datang, ku jemput lagi ku video. Terus kita ke Batam? Enggak. Kita mau pesta di Singapura. Dia bilang, kok Bapak bisa begitu? Karena Bapak di surga baik kali sama kita, aku. Dia buat bapakmu ada uang. Tahu semenjak saat itu anak perempuan saya tak pernah mau telat. Pak, aku gak mau telat. Kenapa Pak? Baik kali Bapak waktu itu. Ternyata tidak selamanya menghajar orang itu dengan pukulan. Kalah kejahatan dengan kebaikan. Ini saudara yang punya anak, limpahin anakku dengan kasih sayang waktu dia gagal. Enggak pun saudara bilang dia salah, dia tahu dia salah. Kenapa saya sanggup? Karena saya tahu pengampunan Bapak itu kepada saya. Jadi kemarin kami jalan sama anakku yang paling tua, Pak, jangan telat loh Pak. Kenapa? Aku tak mau lagi dapat kebaikan yang seperti kemarin, katanya. Gak ada lagi yang telat, padahal aku gak ada yang marah. Karena orang salah itu gak usah kita sudut, gue tahu dia salah. Jangan bisa jadi pendakwah di situ. Hanya kasih sayang itu yang bisa memulihkan dia. Baru anak laki-laki saya, baru kemarin aku ditelepon dia jam 2 pagi. Jam 2 pagi di sini ditelepon dia. Rencana apa ini aku pikir. Anak saya ini saudara bangun entah jam berapa ke gereja, entah jam berapa ke gereja. Aku pun gak jelas dia. Dia tidur jam berapa bangun. Dulu aku marah, sekarang gak usah dimarahin lagi. Kasih aja dia. Lalu, kau kenapa telepon aku jam 2 pagi? Begini Pak, ada orang Sri Lanka. Terus aku ceritakan tentang Yesus kepada dia. Oh, kaget. Terus ku ceritain gimana Bapak bertobat, gimana ini. Terus dia pengen ngomong sama Bapak, dia punya masalah sekarang Pak. Sejak kapan gue jadi penginjil? Terus dia cerita, Pak, aku sekarang Pak ya, tiap hari sama orang-orang Hisop kami pergi pelayanan Pak. Dalam hatiku tak pernah kau kumarahi. Hanya Tuhan yang bisa berubah hati dia. Kita orang tua, saya hanya minta ampun sama anak kita. Saya minta maaf sama mereka. Jadi kalau saya pulang, saya sudah bilang, aku bapakmu pernah buat salah, aku pernah marah sama kau, pernah marah. Hanya kasih Bapak itu yang bisa memulihkan. Sehingga waktu anak yang hilang itu kembali, nggak ditanya loh, udah berapa kau habiskan uang itu? Tidak ada interogasi. Maka Yesus mengenalkan Allah sebagai Bapa. Dari waktu saya bawa mobil, saya bilang, Bapak, tenanglah hatiku. Tahu kenapa? Bapak kita itu lebih hebat daripada segala-galanya. Kalau bapak saudara aja si Donald Trump, saudara bahagia di sini. Bapak saudara aja si Jokowi, bapak saudara Prabowo, saudara bahagia. Bapak saudara Allah, pemilik jagat. Amin. Saudara manggil kepada Bapak itu, apa beda Bapak dan karyawan? Oh, karyawan saudara gedor pintu kita itu harus, kalau dikira jangan-jangan dia marah. Kita pernah kerja ini kan, gedor kantor bos gimana coba? Kita mikir dia lagi mood enggak. Coba kalau anak, mana? Masuk aja dia ke dalam, bang. Iya kan? Ini maksud saya orang tua yang normal lah. Anak saya dia bebas saja kapan saja nelpon saya. Asal mereka nelpon yang 3 itu selalu kontak. Tidak peduli saya lagi bagaimana. Kalau yang sudah nelpon mereka, kustok uang. Apa yang terjadi? Baru Tuhan bilang, kau sayang sama anakmu ya? Iya. Kau rela mati? Enggak. Bayangkan aku katanya. Aku rela mati bagi. Kenapa kita akhirnya capek? Kita lupa status kita di dalam Tuhan. Kita ambil posisi apa? Posisi budak yang capek itu. Sehingga saya di jalan saya bilang, Bapak, karena dunia ini milikmu ya. Aku tak mau susah di sini Tuhan. Memang fungsi Bapak apa? Memberi. Memenuhi semua kebutuhan anaknya itu fungsi Bapak. Saya bilang kan anak saya 3. Setiap kali mau bayar uang kuliah mereka atau visa mereka mana ingat? Saya ingat, gimana uang kuliahmu? Udah cukup bayar? Oh lupa saya Pak, kamu mau ke
sholat dia pun aku yang ingatkan. Visa mereka mau mati pun aku juga yang ingatkan. Mereka santai aja. Dan saya kan suka bilang, kalian ya, kalau kalian gak WA Bapak hari Minggu, saya gak kasih uang jajan. Mereka gak WA. Apakah saya gak kasih uang jajan? Saya kasih juga. Ku kasih, kadang-kadang ku kasih double. Kenapa Bapak kasih double? Habis sekali gak WA. Anak saya, Bapak ya, jadi kenapa saya bisa gitu? Saya puas dengan kasih Bapak itu. Saudara kalau nggak puas dengan kasih Bapak itu, saudara nggak bisa sayang sama orang. Pagi hari ini, sore hari ini, nikmati dia sebagai Bapak yang baik. Amin. Kita lah menjadi anak dalam. Udah bisa belum? Oke. Tadi saya mau bahas Galatia, Roma, panjang-panjang. Cuma ya udah, kita ada 1 Yohanes 4. Ya, mungkin lain waktu. Karena saudara, waktu saya baca soal Bapak ini tadi, coba kita Galatia 4 ayat. Itu panjang jadinya ceritanya. Jadi akhirnya saya baca di mana ada tulisan Bapak itu, coba kita lihat ya. Jadi panjang ceritanya. Galatia 4 ayat 6. Saudara bisa lihat? Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Pertanyaannya, kita hamba dari mana? Terpaksa baca ke pasal 1, ayat 1. Ini bicara soal kita hamba dari mana. Kalau saudara baca nanti ke atasnya, ayat 1, baca lagi ke pasal 3, hamba dari hukum Taurat. Kaget saya. Saudara baca. Tadi saya pengen baca kita mulai dari Galatia 3 sampai ke sini. Ternyata aku pikir, kami kan hamba apa Tuhan? Kok tidak jadi anak? Kalau saudara baca, ini gak usah ditafsirin. Nanti baca mulai Galatia 3 ayat 1 sampai ini, saudara akan jelas dikatakan engkau menjadi hamba pada hukum Taurat itu. Kok bisa? Tapi kalau saudara gak baca itu secara menyeluruh, nggak bisa, ini nggak usah ditafsir. Saudara baca nanti pelan-pelan. Galatia pasal 3 ayat 1 terus baca sampai ke sini. Saya baca mulai pasal yang sedikit aja ya. Ya. Ayat 1. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun dia adalah tuan dari segala sesuatu. Berarti ada prosesnya akil balik. Dia dari hamba, walaupun dia sebagai tuan dari segala sesuatu, tetap hamba. Loh, terus apa yang dipakai di sana? Ayat 2. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan Bapaknya. Diawasi oleh apa? Kalau saudara baca pasal 3, diawasi oleh Taurat. Makanya perhatikan, saudara, orang yang taat kepada Taurat mentalnya mental budak. Budak itu, kalau aku berbuat baik, aku diberkati. Maka kita selalu beda perspektif. Maka saudara kalau dengar pendeta katakan banyak doa, banyak berkat, udah repot tuh. Itu pasti dari perspektif budak tadi. Oh, terus kita banyak berkat apa? Tergantung sekaya apa bapaknya. Amin ya saudara. Kalau saudara kerja, kalau waduh. Tapi harus dibaca ini, kalau saudara gak baca, kaget saya. Ternyata ya, saya baca ya. Ayat selanjutnya, ayat 3. Demikian pula kita selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat.
Dimasukkannya ke situ. Ia diutus untuk mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Halo. Berarti waktu kita takluk kepada hukum Taurat, kita dianggap budak. Ngeri kan? Harus ditebus dari situ. Oh, apa bedanya? Oke. Saya kasih contoh. Ini terutama yang melayani Tuhan. Saya melayani Tuhan dari dulu, tak pernah dapat uang. Waktu kami dulu di Indonesia, kami 4 pendeta nih. Pendeta yang satu di salam tempel, salam tempel, salam tempel. Saya nggak dapat. Maka 3 pendeta bilang, kau tidak rohani, kau tidak jelas. Apakah saya tutup pelayanan? Tetap, karena aku anggap ini kan bisnis bapakku. Kalau dia upahan beda. Saya teringat Pak Wahyu. Waktu dia ngurus ibu ya Pak ya. Apa beda Pak Wahyu dengan para pembantu yang ngurus? Pak Wahyu yang ngurus ibu waktu itu tidak mengharapkan upah. Tidak sama sekali. Pak Wahyu harus tinggalkan ibu Ica. Berapa bulan Pak? 7 bulan. Dan waktu Pak Wahyu kerja itu dia suka cita loh. Kenapa? Dia lakukan buat orang tuanya. Dan aku luar biasa Bapak ini. Kami ketemu di sana. Dia senang. Dia mandiin, dia ini. Nggak komplain. Coba kalau tadi pembantu yang dibayar. Ngerti maksudnya? Walaupun Pak Wahyu nggak dibayar, dia yang bayar, dia bersuka cita. Karena diberikannya itu sebagai anak. Halo para pelayan Tuhan. Jadi kalau kita melayani Tuhan, kita buat kepada Bapak kita, tidak ada komplain. Haleluya. Amin. Tapi kalau kita upahan, repot. Kita mulai banding-bandingkan. Si anu kayak gini, si anu kok gini gitu. Saya ke Amerika. Ini curhat nih. Saya dibayar gaji dengan X yang hanya cukup untuk ngontrak rumah saja. Buka gereja 1 juga tak ditambah gaji. Buka gereja 2 juga tak ditambah. Gereja 3 tak ditambah. 10 pun nanti gereja nggak ditambah juga. Ongkos bensin semua tak ditambah. Baru aku ditanya sama teman-teman, terus Pak Ezo kok masih semangat? Tak digaji dia sesen pun. Ku kerjakan pekerjaan ini dengan sukacita. Saya harus tinggalkan loh istri saya, anak saya, semua saya harus tinggalin. Jangan bilang bahagia kali Bapak itu, enggak. Sebagaimana Pak Wahyu harus tinggalkan Ibu Ica di sini demi untuk mengurus itu. Kalau kita bilang sama Pak Wahyu pasti dia sedih, tapi demi untuk orang tua ya udah sama. Jadi saya bilang enggak pun kalian gaji saya akan kerjain bisnis bapak saya. Haleluya. Kenapa? Karena dia sangat baik. Dan saya lihat di gereja ini luar biasa. Semua yang nggak ada digaji di gereja ini. Pak Wawan datang. Maka Pak Wawan bilang, boleh khotbah di gereja ini, tapi bayar katanya. Yang khotbah yang bayar. Di gereja ini luar biasa. Jadi ada yang nanya di situ, boleh nggak khotbah di gereja ini? Boleh. Tapi kalian bayar ya kalau kalian khotbah. Di sini terbukti kita tidak dibayar karena kita tahu kita buat Bapa. Beda kita dengan yang lain. Kita kerjain saja. Semua kita sini dan kita nggak anggap tidak berkorban. Kalau tanya Pak Wahyu, berkorban nggak waktu ngurus orang tua? Enggak. Dia merasa penuh dengan sukacita melakukannya. Baru ada adik atau abang itu Pak? Adiknya baru Bapak ini bilang, kau lebih lama dari aku ngurus mama ini. Saudara, kenapa Pak Wahyu begitu baik kepada mamanya? Karena Pak Wahyu tahu mamanya sayang sama dia. Kenapa akhirnya kita bisa baik kepada Tuhan? Karena kita tahu Tuhan sangat baik kepada kita. Lihat lagu kita tadi, udah berapa banyak kita ditolong Tuhan. Sudah berapa kasus Tuhan lewatkan dalam diri kita. Saya tahu dari mana saya berada. Saya cerita saudara, saya orang kampung-kampung.
Di kampung kami sampai sekarang belum masuk listrik dan air kok. Di mana saya lahir. Kalau kita kamar mandi masih pakai kayu-kayu karena banyak babi di kiri kanan. Yang paham-paham lah maksudnya. Kalau nggak kita dicongkel sama babi itu. Saya diangkat Tuhan dari situ. Setelah itu saya lumpuh, kepala saya pecah. Juara 42 di antara 43. Nggak bisa bahasa Inggris. Sekarang Tuhan bawa seperti ini. Baru sedikit masalah saya bersungut-sungut. Saya berdosa saya kepada Tuhan. Halo, waktu saya tahu saya dipanggil dari mana, diambil dari mana, saya bilang sama Tuhan, suka-suka lu aja Tuhan. I will enjoy to do the job. Dari hari ini saudara, karena kita nggak bisa baca semua itu, saya tadi mau baca pasal yang lain, tapi harus di situ. Oke, saya baca seterusnya. Oke, kita baca dalam buku sedikit lagi ya, Galatia tadi ya. Kita baca Galatia pasal 3. Belum bisa juga Pak ya? Oh tuh. Oke, saya baca. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Wah, ini kalau bahasa Inggris dikatakan siapakah yang telah menyihir kamu? Wah, dapat. Puji Tuhan, alhamdulillah dapat dia ini. Galatia pasal 3. Ayat 1 terus ke bawah Pak. Kita nggak usah taksir. Saudara baca jadi ya. Kita baca pelan-pelan. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Ayat bawahnya. Hanya ini yang hendak ketahui. Hanya ini yang hendak kukatakan padamu. Apakah kamu telah menerima? Perhatikan. Roh karena melakukan hukum Taurat. Melakukan hukum Taurat itu bukan yang jahat loh. Apakah karena kau melakukannya atau karena kau percaya kepada pemberitaan Injil? Ini kan jawaban yang mengatakan ya karena percaya dong. Ini jawaban retorika ini kan. Apakah kamu sebodoh itu? Dibodoh-bodohi. Kamu telah mulai dengan roh, maka kamu sekarang mengakhirinya dalam daging. Ternyata melakukan hukum Taurat kita anggap itu jadi kebenaran, disebut kedagingan. Menurut ayat ini, maka baca pelan-pelan ke bawah ayat selanjutnya. Udah, sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Ayat 5. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah? Dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Jawabannya apa? Karena percaya kepada pemberitaan Injil. Bawahnya lagi. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Banyak kesalahan si Abraham itu. Kalau perbuatannya kurang ajar kawan itu. Kalau enggak gara-gara dia mana ada Islam. Dialah yang buat ada Islam ini. Jadi kalau lihat perbuatannya, gara-gara dialah ada si Hagar itu. Dia Osama bin Laden itu gara-gara kawan ini. Semua gara-gara dia rusak ini. Tetapi dia percaya, bukan perbuatannya, dia percaya kepada Tuhan. Perbuatannya aneh-aneh juga tetap aja dibenarkan Tuhan dia. Selanjutnya, ya. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Ayat selanjutnya, wah kita baca aja. Dan kita suci sucinya mengatakan bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi. Kenapa kita ini layak? Oleh karena iman. Telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Ternyata Abraham pun sudah dengar Injil, mendengarkan Yesus. Baca ini jarang mungkin kita baca, tapi kita baca lagi bawahnya supaya sekali kita habisin. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Amin. Selanjutnya 10. Karena semua orang yang hidup, perhatikan, dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis,
terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab. Kenapa orang melawan hukum Taurat terkutuk? Karena gak boleh salah satu. Saya kasih tahu gini, hukum Taurat itu kan A sampai Z. Saudara buat salah satu saja, dianggap salah semua. Halo, jadi kita gak bisa banding-bandingkan. Aku benarnya 99 loh, kau benarmu 1. Dianggap Tuhan apa itu? 0. Maka kita suka sombong. Aku ingat dari dia. Tuhan katakan 0 kau semua. Sama kayak gini. Cobalah kita berutang 5 triliun. Oke, uang Pak Alex ada 5M, uang saya minus 5 triliun, dia pun gak bisa bayar kok. Aku pun minus juga. Tapi karena uang dia lebih banyak, dia mengatakan aku lebih hebat. Di mata Tuhan 0. Ngerti gak maksudnya? Jadi Pak Alex gak bisa katakan aku lebih hebat dari Bapak. Iya, tapi di mata Tuhan sama-sama tak laku. Jadi gak bisa kita katakan kita lebih hebat. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan berapa? Segala sesuatu. Kena kita semua itu. Saudara, saya lagi khotbah, saudara benci, udah kena saudara. Saudara, orang saya nanti kelamaan, saudara juga kesel, saudara juga berdosa. Ini 2 jam lagi masalahnya. Oke, lanjut. Ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan, tidak ada di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Kenapa? Orang benar akan hidup oleh iman. Itu yang kemarin saya katakan. Saudara tak beriman, saudara seperti masukkan ikan, keluarkan dari air, gitu. Hidup saudara begitu. Selanjutnya, tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman. Bukan iman, melainkan siapa yang melakukan. Dasar Taurat selalu, kalau kau lakukan A, lakukan B, lakukan itu dasarnya. Beda dasarnya. Waktu dia nggak lakukan, kita mulai hakimin. Ini gara-gara kurang doa, kurang puasa, macam-macam ini. Tapi dasar hukum Taurat bukan yang melainkan siapa yang mengajar hidup karenanya. Pokoknya Kristus, ini dia, telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita sudah terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Semua kutuk hukum Taurat Kristus sudah bayar. Haleluya. Selanjutnya, Yesus Kristus telah membuat supaya dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Oleh iman aja. Selanjutnya, saudara-saudaraku, baiklah aku beri suatu contoh dari sehari. Suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan ataupun ditambahi oleh seorang pun. Ini wasiat. Selanjutnya, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya, tidak kepada keturunan-keturunannya, karena dia masuk adalah satu orang aja melalui Yesus Kristus. Selanjutnya, maksudku ialah, ini perhatikan, janji yang sebelumnya telah disahkan oleh Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat. Tidak bisa dibatalkan. Mungkin saudara gak pernah baca ini ya, ngeri ini kan, gak boleh. Yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu tidak hilang kekuatannya. Lebih kuat janji Allah daripada Taurat itu. Haleluya. Ayat selanjutnya. So itu jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Selanjutnya, kalau demikian apakah masuk hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan dia disampaikan dengan kata-kata dalam tangan seorang pengantara. Jadi dibuat Taurat itu sebelum ada Yesus untuk menjaga-jaga. Ini gak boleh ini ya, gak boleh ini ya. Contoh, kalau kalian datang ke rumah saya dan saudara masih kecil, banyak peraturan. Jangan main api ya, jangan ini ya, jangan ini ya. Iya,
Tapi setelah dewasa, saya ke rumah ibu, Pak, ke rumah kalian nggak pernah kalian kata, Pak Ju jangan main air ya. Enggak lah, itu menghina saya kalau kayak gitu. Tolong ya jangan lari kiri kanan, dia menghina lah. Iya, jangan pegang-pegang, ya jangan gitu lagi lah. Sudah ada kehidupan di dalam yang ngajarin. Saudara juga tadi sini nggak ada yang ngajarin gimana berpakaian, kan? Kita sudah masih berpakaian. Normalnya, oke. Seorang pengantara bukan hanya untuk satu orang, sedangkan Allah adalah satu. Selanjutnya, kalau demikian, bertentangan hukum Taurat dengan janji Allah? Sekali-kali tidak. Nggak ada bertentangan. Seandainya hukum diberikan sebagai yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Hukum Taurat itu nggak bisa menghidupkan. Nggak bisa. Makanya kita nggak ada yang sanggup melakukannya. Kita pengen yang baik, yang jahat itu muncul. Ayat selanjutnya. Tetapi telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dan Yesus Kristus janji diberikan kepada mereka yang percaya. Gimana ngurungnya dalam dosa? Dengan Taurat tadi. Tanpa ada Taurat kita gak tahu apa dosa. Dikurunglah. Ini gak boleh, ini gak boleh, ini gak boleh, ini gak boleh. Kena semua. Setelah kena semua, Tuhan katakan, sekarang kau percaya sama saya selesaikan semua itu. Ayat selanjutnya. Sebelum iman datang, ini yang tadi. Sebelum iman datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Masalahnya kita sudah ada datang tentang main ini, sudah lewat. Dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Oh, kenapa di gereja masih dibahas hukum Taurat ini? Ya karena dia tidak bisa membahas tentang Yesus. Kalau saya nggak bisa membahas tentang Yesus kepada saudara, terpaksalah mencari-cari yang nggak bayar perpuluhan. Bayar perpuluhan dulu. Yang terlambat, kalau kau nggak bayar perpuluhan, maka tingkat yang kayak gini, main di situ. Kita boleh hajar mereka semua. Tapi kalau saudara nggak pun dibilang bayar hukum, ini kita pelayan ini kan nggak ada disuruh ini. Mana kita disuruh? Kita aktif aja bawa makanan. Ngerti maksudnya? Itu kehidupan. Itu roh Tuhan yang ngajarin. Haleluya. Saya harap kita, oke. Udah selesai ya? Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Yesus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Yesus sudah datang sekarang. Kita tidak dibenarkan lagi karena hukum Taurat itu. Kristus dosa kita, dia sudah bayar di kayu salib. Sekarang iman telah datang, karena itu kita tidak ada dalam pengawasan penuntun. Gak lagi kita di bawah pengawasan penuntun tadi, Taurat tadi, gak lagi. Maka undang-undangnya di hati saudara. Contoh, saudara disuruh datang jam 4, tapi hati saudara, aku mau datang lebih cepat lah, supaya bisa beres-beres. Itulah Roh Kudus yang bekerja. Aku pengen memberkati lah, itulah Roh Kudus yang bekerja. Gak lagi main aturan. Saudara juga kalau dulu pacaran pakai aturan, stres. Suami istri pakai aturan, stres. Oke ya. Pagi-pagi jam 7 kasih saya kopi. Panasnya harus pas, gulanya harus pas. Kalau semua pas, aku memberkati mama. Tapi kalau sampai gulanya kurang, gigi mama lepas di mana-mana. Itu hukum Taurat itu kayak gitu. Nanti adalah gigi mama di mana-mana. Itu hukum Taurat itu mainnya begitu. Jika engkau baik-baik, engkau diberkati. Tapi kalau tidak, sampai kau punah. Saudara Tuhan kayak gitu. Nanti kalau ada suami kayak gitu, saudara stres sama dia. Ada 2 pendeta favorit saya. Satu di Indonesia. Karena tegasnya. Kalau kita lagi penyembahan, dilihatnya kita. Mata kita pun dilihatnya. Matamu harus ke Tuhan. Gitu. Di dalam hatiku, siapa yang buat sama Bapak Ija berpikir? Pokoknya kalau di negerinya kita semua takut. Jaga kekudusanmu. Tiba-tiba anaknya jadi Islam. Dalam hatiku, aku pun kalau aku bapakku jadi Islam juga, aku pikir. Ia gak tertahan di rumah itu. Kita di gerejanya mata kita dilihatin. Gembala kami dibentak dia, kau jangan lihat kiri kanan. Berapa pun jemaat kau usah boleh lihat. Kau nyembah Tuhan. Gitu kan dia gembala kami di depan itu. Coba lihat. Baik gak dia? Baik. Dihantamnya pakai Taurat itu. Terakhir ku dengar anaknya jadi Islam. Dalam hatiku, siapa yang buat bapak kayak gini? Ada lagi bapak yang kedua. Aku tinggal nginap di rumahnya.
Jam 5 pagi dia udah tunggu saya di meja makan. Saya yang pendeta, dia pengusaha. Saya telat. Kau ya, kau pendeta, kenapa baca kita? Suka-suka aku lah, aku baca bangga, aku mikir. Tapi bilang, you hate to follow. Di Amerika ini. Bilang sama istriku, Ma, untuk aku bukan aku bapak kawan ini. Bapakku di surga mau jam 7 pun aku bangun, senyum jadi. Ternyata dia pamer aja, tiap anaknya ateis. Jangan buat anak mengikut dirimu, buat anak mengikut Tuhan. Anak saya nggak pernah paksa itu. Yang buat saya kalau malam, makan sama yuk, makan. Lagi makan cerita-cerita. Aku tak pernah bahas dosa mereka. Saya bilang, Tuhan baik loh. Jadi di meja makan itu, aku tahu kok ini salah. Kita hanya bahas Yesus saja. Hari ini kalau mereka ketemu, bahas Allah saja. Allah yang bisa berubah mereka. Itu maksudnya, jangan. Jadi dua ini kulihat, satu jadi satu murtad. Ateis sampai matinya ateis kawan itu. Udah menikah anak itu. Mau ngomong sama dia gak bisa saya ngomong lah. Gak bisa. Taurat itu tak bisa buat orang bertobat. Taurat itu buat orang ngelawan. Hanya kasih sayang yang bisa buat orang bertobat. Tahu sudah waktu wanita yang kedapatan berzina, mereka bilang apa? Menurut hukum Musa, ada Taurat kan, harus dilempar sampai mati. Itu pakai ayat loh dia. Yesus nulis di bawah. Apa kira-kira kata Yesus? Apa yang nulis itu goblok gitu kira-kira gitu. Ya dia nulis. Kau cerita lagi hukum Taurat. Terus apa kata Tuhan? Oke. Siapa di antaramu yang tidak ada dosanya, kau lemparlah. Pakai hukum Taurat lagi dia. Tahu siapa yang berhak melempar itu? Yesus. Karena Yesus tak ada dosanya. Mereka bilang, tak tertahan ini. Lari satu demi satu kan. Pertanyaannya, pernah gak ditanya Yesus nama wanita itu? Enggak. Pernah gak wanita itu minta ampun? Enggak. Kasihnya datang. Wanita, di mana ngelempar kau tadi? Udah pergi semua. Apa kata dia? Aku pun tidak mau hukum engkau. Itulah kekuatan dia untuk tidak berbuat dosa lagi. Dan jangan berbuat dosa lagi. Kita enggak. Kau jangan berbuat dosa dulu ya, baru kau tak kuhukum. Ini kita kasih syarat dulu. Kau baru tak kuhukum. Tuhan enggak. Aku tak kuhukum engkau. Hari ini kita susah saudara. Kita udah buat syarat. Kalau dia gini enggak. Awalnya bilang nanti kepada anak-anak saudara. Saya kalau teman anak saya bilang, I love you. Aku gak mau bahas apa-apa. Karena marah, udah aku tak berubah kok hidup mereka. Taurat itu dibuat tak bertobat juga orang. Udah ribuan tahun juga tak ada yang bertobat. Akhirnya wanita itu dipulihkan Tuhan. Anak hilang dipulihkan Tuhan. Para orang pulihkan. Dunia ini membutuhkan kasih sayang. Kalau kita tak mengalaminya, gak bisa kita salurkan. Gak bisa. Saya bisa paham itu. Dulu kami ke rumah Ibu Tilda, ambil apel ya, sama Miss Kristi dulu awal-awal. Kenapa kami gampang ngambilnya? Banyak di rumahnya. Coba kalau tak ada, gimana ngambilnya? Ngerti maksudnya? Kalau saudara penuh dengan kasih sayang Allah, gampang saudara mengasihi orang. Tapi kalau saudara nggak merasakan kasih sayang itu, saudara juga nggak bisa kasih orang. Saudara akan menghakimi. Kemarin saya main satu sama Abi, ketemu sama pendeta yang ngeblok saya itu. Dia nggak tahu harus bersikap bagaimana. Saya senang sekali. Gimana kabar Pak? Oke, saudara, kenapa kita nggak bisa kalah? Karena Bapa kita sayang sama kita. Kasih itu nggak pernah kalah, nggak pernah. Sebandel apapun orang, sejahat apapun orang, kalau saudara sayang sama dia, nggak pernah kalah kasih itu. Amin. Jadi ke keluarga saya, kalau saya salah, saya minta, anak-anak saya minta maaf. Apa salah yang kemarin ini ya? Mereka bilang, aku juga
juga banyak salah, banyak apa-apa lah. Tuhan baik sama kita. Oh, tapi kalau saudara Tuhan, anak saudara minta maaf, jangan datangin dia. Saya datangin. Dan saya suka buat kejutan. Kalau aku tahu mereka salah, aku berkati mereka. Kayak anakku yang bungsu itu, kasih dia. Biasanya jajannya sekali aku kasih dia. Kenapa aku kasih dia kan? I love you. Mereka melayani semua sekarang jadinya. Tak suruh mereka pelayanan. Pasti aku sudah aku jadi pendeta, saya marah saya sebenarnya awalnya. Tak ada masa depan pendeta itu nak. Terakhir aku bilang, udahlah kalau kau mau jadi pendeta jadi pendeta. Udahlah bantuku biar aku aja di sini. Tapi dia bilang, I feel the calling of God. Just do it. Your father will take care of you. Selanjutnya, sebentar lagi ya. Udah. So, kamu semua adalah anak-anak Allah. Wah. Dan sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Haleluya. Kenapa? Karena iman di dalam Kristus. Sekarang kalau kau anak Allah, kenalin sehebat apa bapakmu. Tahu saudara Gibran sama si Kaisang itu? Kalau saudara lihat awal-awal cerita, Kaisang jualan martabak, si Gibran jualan pisang goreng. Dan Jokowi bangga, anak saya yang ini pisang goreng, yang ini martabak. Suatu hari Gibran dan Kaisang mulai mengenal siapa Jokowi. Bagaimana hebatnya menjadi presiden, bagaimana hebatnya bapaknya. Berubah impiannya dari goreng pisang dan martabak, sekarang jadi wali kota, jadi wakil presiden. Kita masih jualan martabak sampai sekarang dan goreng pisang. Kenapa? Kita nggak kenal Bapak kita. Kita sibuk melihat diri kita. Saatnya kita mengenali siapa Bapak kita itu. Amin. Saya suka bilang, karena bapakku kaya, terpaksa aku kaya. Banyak pendeta yang marah sama saya. Kenapa aku kaya? Karena aku tahu Yesus itu kaya, aku bilang. Dan dia bapakku. Aku dimaki-maki. Itu kan teologi kemakmuran. Suka-suka kaulah berteologi di situ. Tapi karena dia kaya, terpaksa aku kaya. Amin. Kalau saudara sakit, teologi sakit penyakit. Semua orang teologi akan. Teologi semua itu. Suka-suka akulah bapakku. Saya sering cerita, saya punya 3 anak. Saya pernah bagikan ini kan. Saya kasih mereka $100, suruh belanja semua. Tapi saya belanja lagi. Datang anak yang bungsu, ambilnya semua barang-barangnya, ditaruhnya ke kasir. Sekalian Pak. 2 anak saya marah. Kan sudah dikasih kok jajan. Apa kata dia? Suka-suka aku bapakku katanya. Ya benar. Tahu saudara, kulihat dia senangnya itu, ku bayar. Kita pun anak-anak. Yang 2 ini marah-marah sama dia. Kok kau kayak gitu? Suka-suka aku lah. Yang saya mau pegang apa kau katanya. Jadi kalau ada anak Tuhan yang berani, kita tidak usah protes. Halo, kok usah protes? Jadi dia berani minta ke bapaknya, saudara nggak berani, terserah. Aku berani mintanya, anakku juga berani mintanya. Saya suka bilang, kau lurus-luruskan doaku Tuhan. Suka-suka aku mintanya, kau sensor itu. Jadi anak saya yang 3 aku bilang, kalian boleh minta apa saja pun kepada bapak kalian itu, apa saja pun minta. Tapi iya atau tidak terserah saya. Tapi kalian jangan sensor doa kalian. Paham maksudnya? Saudara hari ini minta apapun kepada bapak. Jangan-jangan iya katanya. Haleluya. Ayat selanjutnya. Karena kamu semua yang dibaptis dalam diri telah mengenakan Kristus. Kita mengenakan Kristus. Arti mengenakan saudara. Kemana-mana pun kita bawa Kristus. Kita mengenakan Kristus. Wow. Siapa dia yang penting kita kenal? Kenapa kita gak kenal lagi siapa Kristus, siapa Allah? Kita sibuk selidiki diri kita. Apalagi dulu ada lagu, selidiki aku. Udah kacau lagu itu. Itu boleh di perjanjian lama. Ayat itu di buku Mazmur. Hari ini yang diselidiki Kristus. Saya ulangi ini. Kalau dulu ada saya berdosa dulu, maka saya akan bawa domba. Yang diperiksa imam besar bukan yang berdosa. Yang diperiksa imam besar itu adalah domba ini.
Tapi kita kok periksa diri kita, nggak ada yang baik dalam diri kita. Maka apa kata Paulus? Dalam diriku sebagai manusia tidak ada yang baik. Kalau Paulus pun tidak ada yang baik, kita apalagi yang baik? Ya udahlah. Sama-sama mayat, sama-sama bau. Ada yang itunya, yang disebut itu apa? Ada yang formalinnya lebih lama gitu aja. Serius, saudara ketemu sama orang siapapun, oh dia hebat. Coba deketin lebih dekat lagi. Bau. Saudara kan mulai cium baunya semua. Karena kita suntik formalin semua. Udahlah, sama-sama mayat, ya udah. Sama-sama bau. Ada yang bersolek lebih bagus saja, lebih lama tahannya. Ada yang dibedaki topengnya bagus. Tunggu aja. Jadi kalau saudara mau kecewa, lihatlah kebaikan manusia. Engkau pasti kecewa. Pasti kecewa. Maka Paulus katakan apa? Tidak yang baik dalam diriku. Kau usah boleh lihat diriku. Mari kita lihat Kristus saja. Ayat selanjutnya. Dalam hal yang tidak lagi Yahudi, Yunani, tidak lagi hamba, merdeka, tidak ada lagi perempuan. Maka di gereja kita izinkan orang khotbah wanita. Gara-gara ayat ini. Tidak lagi dibeda-bedain. Mungkin di gereja lain nggak diizinkan. Di sini saya izinkan. Gara-gara ayat ini nggak ada, kan sama aja semua kan. Karena kamu semua dalam satu, dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi kalau wanita mau khotbah di sini silakan. Ayat ini jelas bilang tidak ada laki-laki atau perempuan, sama semua. Haleluya. Tapi jangan kalian buat saya berdebat dengan gereja baptis. Gereja baptis nggak izinkan. Di sini saya izinkan pakai ayat ini. Ada dalilnya. Oke, dan jikalau kamulah milik Kristus kita, maka kamu jualah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ayat selanjutnya, Pak. Habis. Oke. Saudara tahu kita jadi anak tadi itu perhambaan hukum Taurat itu. Jadi saya baca itu ayat terakhir, Pak, di buku Roma. Ini juga tentang anak itu tadi. Ini gara-gara baca anak itu tadi jadi kemana-mana. Sebentar lagi ya, nggak usah dulu marah ya. Belum lapar kan? Roma pasal 8. Oke. Di mana situ katanya ya Aba ya Bapa? Ayat 15 ya. Oke, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan buat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang kamu anak Allah. Oleh itu kamu berseru ya Aba, Ya Bapa. ya Bapa. Amin. Oke, ayat 1 itu aja baru kita selesai. Ayat 1. Demikianlah sekarang, bilang sekarang saudara, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara dalam Kristus Yesus, tak lagi penghukuman. Don't condemn yourself. Karena semua penghukuman itu Yesus sudah bayar. Jadi hari ini ingatkan status kita. Kita adalah anak. Dan karena kita anak, kita ahli waris. Mari kita berdoa. Bapa yang baik.